Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Sikat Sabda Iman Katolik, edisi Minggu 19 Januari 2025, hari Minggu biasa kedua. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perjamuan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, di mana dalam peristiwa tersebut Yesus mengubah air menjadi anggur. Peristiwa mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dalam mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus ini, kita dapat merenungkan bersama bagaimana dalam peristiwa itu terjadi kerjasama dengan sesama. Ada banyak orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketika anggur itu habis, ibu Yesus mendekatinya serta meminta Yesus untuk menolongnya. Dari kisah ini kita bisa belajar untuk bekerja sama. Masing-masing kita memiliki tugas atau peran tertentu. Kesuksesan hanya bisa terjadi jika kita bisa saling bekerja sama. Yesus mendengarkan apa yang diminta oleh ibunya. Itulah prinsip dasar dari kerjasama. Kita memainkan peran kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki, agar kita bisa melayani kebersamaan kita. Ketika kerjasama kita berjalan dengan baik, maka dalam kehidupan kita akan berjalan dengan baik pula. Hal yang dapat kita petik dari Injil hari ini juga adalah kerjasama dengan Tuhan. Perubahan air menjadi anggur ini hanya terjadi ketika Yesus mengendalikan semuanya. Tuhan membutuhkan kerjasama kita untuk karya agungnya.
dan kita pun membutuhkan Tuhan agar karya kita menjadi sempurna. Sekuat-kuat para pelayan bekerja, jika Yesus tidak ada, maka air itu tidak akan menjadi anggur. Kita tetap membutuhkan Tuhan dalam setiap usaha dan karya kita. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan akan menyempurnakannya. Pesta kehidupan kita hanya akan menjadi lengkap kalau Tuhan kita undang dan hadir bersama dengan kita. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu ada, namun Dia selalu mengharapkan kerjasama dari pihak kita. Maka, jika kita bekerja sama dengan Tuhan, maka mujizat-mujizat dalam kehidupan kita selalu ada. Maka mari umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam peristiwa ini kita bisa belajar bagaimana kita membangun relasi, kerjasama, hubungan yang baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Maka ketika hubungan kita baik dengan sesama dan Tuhan, maka dalam kehidupan kita pun akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.